kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama atas nama Rina, selanjutnya saya sendiri atas nama Dinda Pratiwi, lalu berikutnya atas nama Melan Ain Menjaria, dan yang terakhir atas nama Sri Rahayu Antika. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Rangka. Yang pertama, mengetahui pengertian dan fungsi sistem rangka. Sistem rangka yaitu suatu susunan yang terdiri dari organ-organ yang mempunyai fungsi atau pekerjaan tertentu yang terdiri dari susunan kerangka atau skeleton. Susunan kerangka atau skeleton ini terdiri dari berbagai macam tulang-tulang yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, susunan dari beberapa tulang ini pun memiliki suatu fungsi. Menurut Saifuddin, fungsi sistem rangka yaitu yang pertama, membantu tubuh berdiri tegak agar tidak rubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh yang lunak seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot dan merupakan alat gerak pasif. Yang keempat, tempat pembentukan sel-sel darah. Dan yang terakhir, memberi bentuk pada bangunan tubuh. Saya akan menjelaskan tentang pembagian rangka pada tubuh manusia. Rangka tubuh manusia terbagi atas dua, yaitu aksial skeleton dan apendikular skeleton. Aksial skeleton merupakan rangka penyusun sumbu tubuh manusia, sedangkan apendikular skeleton adalah rangka penyusun alat gerak manusia. Aksial skeleton. Aksial skeleton terbagi atas 4 bagian, yaitu tulang tengkorak, sternum, dan kosta, serta kolumna vertebrae. 1. Tulang tengkorak. Tengkorak dibentuk oleh beberapa tulang yang bentuknya melengkung, di mana tulang-tulang ini saling berhubungan satu sama lain. Terdiri atas 2 bagian, yaitu tengkorak otak dan tengkorak wajah. Tengkorak otak ini terdiri atas 1. Gubah tengkorak. A. Frontalis atau tulang dahi berjumlah 1. B. Parietalis atau ubun-ubun berjumlah 2. C. Occipitalis atau tulang kepala belakang berjumlah 1. 2. Dasar tengkorak. A. Sphenoida atau tulang baji berjumlah 1. B. Ethmoida atau tulang tapis berjumlah 1. 3. Samping tengkorak. A. Temporalis atau pelipis berjumlah 2. Sedangkan tengkorak wajah terdiri atas 1. Bagian hidung. A. Ossa lagrimal atau tulang mata berjumlah 2. B. Ossa nasal atau tulang hidung berjumlah 2. C. Ossa concha nasal atau tulang karang hidung berjumlah 2. D. Septum nasal atau sekat rongga hidung berjumlah 1. 2. Bagian rahang. A. Ossa maxillaris atau rahang atas berjumlah 2. B. Ossa mandibularis atau rahang bawah berjumlah 1. C. Ossa zygomaticum atau tulang pipi berjumlah 2. D. Ossa palatum atau tulang pipi berjumlah 2. E. Ossa hyoid atau tulang lidah. Saya akan menjelaskan tentang sternum dan kosta. Tulang dada berhubungan dengan tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ-organ yang terdapat di dalam dada seperti jantung dan paru-paru. 1. Sternum atau tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu A. Manubrium sterni, B. Corpus sterni, C. Processus xiphoid. 2. Kosta atau tulang iga terdiri atas A. Costa vera atau rusuk sejati berjumlah 7 pasang, B. Costa spuria atau rusuk tidak sejati berjumlah 3 pasang, C. Costa fluitantes atau rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Bagian 3. Kolumna vertebrae. Kolumna vertebrae atau tulang belakang merupakan rangkaian tulang tunggal, bentuknya tidak teratur dan memanjang dari ujung kepala sampai ujung ekor. Tulang belakang berfungsi menyangga berat tubuh. Tulang tersebut kokoh tapi fleksibel. Oleh karena itu, manusia dapat melakukan berbagai macam gerakan, misalnya berdiri ataupun duduk. Bagian-bagian dari tulang belakang. 1. Vertebrae cervicalis atau tulang leher berjumlah 7 ruas. 2. Vertebrae thoracalis atau tulang punggung berjumlah 12 ruas. 3. Vertebrae lumbalis atau tulang pinggang berjumlah 5 ruas. 4. Vertebrae sacralis atau tulang selangkang berjumlah 5 ruas. 5. Vertebrae coccygealis atau tulang ekor berjumlah 4 ruas. Bagian B. Appendicular skeleton. 1. Kerangka gerak atas atau extremitas anterior, yaitu persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Bagian ini terdiri atas 2, yaitu
A. Skapula atau tulang belikat berjumlah 2. B. Klavikula atau tulang selangka berjumlah 2. Bagian 2. Humerus atau tulang pangkal lengan berjumlah 2. 3. Ulna atau tulang hasta berjumlah 2. 4. Radius atau tulang pengumpil berjumlah 2. 5. Karpas atau tulang pergelangan tangan berjumlah 16. 6. Metakarpal atau tulang telapak tangan berjumlah 10. 7. Falangus atau tulang jari tangan berjumlah 14, yaitu kerangka gerak bawah atau ekstremitas posterior. 1. Koksa atau tulang pangkal paha. Tulang ini membentuk sebagian besar tulang pelvis. Osteomini terdiri dari oslium atau tulang usus, os pubis atau tulang kemaluan, dan os ischii atau tulang duduk. 2. Femur atau tulang paha berjumlah 2. 3. Tibia dan fibula atau tulang kering dan betis masing-masing berjumlah 2. 4. Tarsal atau tulang pangkal kaki terdiri dari tulang-tulang kecil berjumlah 5. 5. Metatarsal atau tulang telapak kaki terdiri atas tulang-tulang pendek berjumlah 5. 6. Falangus atau ruas jari kaki. Macam-macam tulang. 1. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras. 2. Berdasarkan struktur tulangnya, tulang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tulang kompak dan tulang spons. 3. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3, yaitu tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Sendi pada manusia. Persambungan tulang sendi atau artikulasi adalah pertemuan dua buah tulang atau beberapa tulang dari kerangka. Terdapat 3 jenis sendi berdasarkan strukturnya, yaitu yang pertama ada fibrosa. Fibrosa ini hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa. Yang kedua ada kartilago atau tulang rawan. Ruang antar sendinya berikatan dengan tulang rawan. Yang ketiga ada sinovial atau synovial joint. Ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Selanjutnya, sedangkan sendi berdasarkan jenis persambungannya ada 2, yaitu yang pertama ada sinartrosis, yaitu sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan, di mana yang pertama ada sindesmosis atau jaringan penghubungnya merupakan jaringan ikat, contohnya artikulasi pada tulang-tulang tengkorak. Yang kedua ada synchondrosis, jaringan penghubungnya jaringan tulang rawan, contohnya adalah antara kedua osa puspika. Yang ketiga ada sinostosis, jaringan penghubungnya yaitu jaringan tulang, contohnya adalah os ilium, os pubis, dan os isium. Kedua ada diartrosis atau sinovial, yaitu sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga atau kafum artikular. Terdapat alat-alat khusus pada sendi ini, yaitu yang pertama ada tendon, yaitu untuk membatasi gerak sendi dan sebagai penyokong mekanik. Yang kedua ada kartilago, yaitu sebagai penyangga. Yang ketiga ada bursae mucosae atau kandung sega, yaitu untuk mempermudah gerakan sendi. Yang keempat ada ligamen. Diartrosis dibedakan atas, yang pertama ada sendi engsel, contohnya persendian pada siku. Yang kedua ada sendi peluru, contoh persendian pada tulang lengan. Sendi putar, contohnya persendian pada tulang tengkorak. Sendi pelana, contoh persendian pada ibu jari. Sendi luncur, contohnya persendian pada gelang kaki. Saya akan menjelaskan mengenai kelainan dan gangguan yang terjadi pada sistem rangka manusia. Yang pertama ada rakitis. Rakitis ini merupakan penyakit tulang di mana kaki melengkung menyerupai huruf O atau X. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan zat kapur atau kalsium pada makanan sehingga pertumbuhan dan pembentukan tulang tidak sempurna. Yang kedua ada osteoporosis. Osteoporosis ini merupakan gangguan tulang dengan gejala penurunan massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh. Hal ini terjadi karena lambatnya osifikasi dan penghambatan reabsorpsi penyerapan kembali bahan-bahan tulang. Osteoporosis ini terjadi karena ketidakseimbangan hormon kelamin pada pria dan wanita, kurangnya asupan kalsium serta vitamin D.
Yang ketiga ada gangguan tulang belakang. Gangguan tulang belakang terjadi karena adanya perubahan posisi tulang belakang atau spina sehingga menyebabkan perubahan kelengkungan batang tulang belakang. Kelainan atau gangguan tulang belakang antara lain yang pertama ada skoliosis, tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Yang kedua ada lordosis, tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Yang ketiga ada kifosis, tulang punggung terlalu bengkok ke belakang. Selanjutnya gangguan persendian. Gangguan persendian terjadi karena sendi tidak berfungsi dengan normal. Jenis gangguan sendi dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada dislokasi. Dislokasi ini merupakan gangguan yang terjadi karena pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi awal karena jaringan ligamen yang sobek atau tertarik. Yang kedua ada gangguan persendian terkilir yang merupakan gangguan karena tertariknya ligamen sendi oleh gerakan tiba-tiba atau gerakan yang tidak biasa dilakukan. Terkilir menyebabkan timbulnya rasa sakit disertai peradangan pada daerah persendian. Yang ketiga ada ankilosis yang merupakan gangguan yang terjadi karena tidak berfungsinya persendian. Yang keempat ada artritis. Artritis merupakan gangguan yang disebabkan adanya peradangan sendi. Artritis dibedakan menjadi yang pertama ada rheumatoid yang merupakan penyakit menurun yang dapat timbul di segala umur. Penyakit ini ditandai oleh jaringan penghubung yang tumbuh di dalam sendi dan kemudian mengeras. Akibatnya kedua tulang pada sendi menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Yang kedua ada osteoartritis yang merupakan penipisan tulang rawan yang menghubungkan persendian. Yang ketiga ada goutartritis, gangguan gerak akibat kegagalan metabolisme asam urat sehingga terjadi penimbunan asam urat pada persendian. Terima